Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini setelah ujian mid semester kita masuk ke pokok bahasan baru, subpokok bahasan baru tapi masih berkaitan dengan vektor. Jadi gimana nih kabarnya? Ujiannya lancar untuk yang hadir di sini? Alhamdulillah lancar, Ma'am. Alhamdulillah. Oke. Baik, hari ini kita akan masuk tentang perkalian vektor skalar ya, perkalian vektor skalar. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan definisi perkalian vektor dan yang kedua nanti menentukan nilai skalar perkalian vektor dengan menggunakan sifat-sifat perkalian vektor. Oke. Baik, yang perlu kamu ketahui dulu terlebih dahulu yang diingat adalah apa jenis-jenis perkalian vektor. Sebelumnya kita sudah pernah ya, perkalian vektor itu ada perkalian dot product, yaitu A vektor dikali B vektor. Inilah yang dikatakan perkalian skalar. Tapi yang selama ini kan kamu perkalian skalar, bilangan skalar dikalikan ke vektor, seperti itu. Nah sekarang kita mengkalikan skala vektor dengan vektor, seperti itu. Oke, dan yang kedua nanti ada vektor perkalian vektor dengan cross atau kali ini ya A vektor kali B vektor seperti itu. Oke, nah sekarang kita ambil yang perkalian skalar vektor dulu. Yang perlu diketahui definisinya apa? Ada dua buah vektor A sama B. Jika dia dikalikan maka dia terdefinisinya seperti ini. A vektor dikali B vektor, jadi dua buah vektor itu akan membentuk sebuah sudut alfa, di mana akar vektor kali B vektor itu adalah panjangnya A vektor dikali panjang B vektor cos alfa. Oke, jadi ini nanti kan hasilnya adalah skalar, bukan vektor. Hasil perkaliannya adalah perkalian skalar, seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat ke contoh. Baik. Ini contoh soal yang pertama. Nah, diketahui nih di soal ada A vektor panjangnya 8. Oke, B vektor panjangnya 10. Ini sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Oke, jadi hari ini kita dasar dulu untuk menerapkan rumus A kali B vektor itu sama dengan panjang A kali panjang B vektor cos alfa. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke komponen ya, yang ada komponen-komponen vektornya. Baik, nih, nah untuk menjawab ini kan kita tinggal menerapkan aja A kali B vektor itu apa? Panjang A vektor kali B vektor cos alfa. Panjang A-nya berapa? 8. Panjang B-nya itu adalah 10. Oke, cos 45 derajat. Berarti 80 dikali cos 45 udah belajar ya, trigonometri udah sampai kan ke sudut istimewa? Sudah, Ma'am. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, maka hasilnya 40 akar 2. Oke, jadi nanti di sini kita akan berkaitan dengan sudut-sudut istimewa dan sudut relasi, makanya perkalian vektornya saya tunda sampai kalian selesai di trigonometri, sudut istimewa, dan sudut yang saling berelasi. Udah kan? Di matematika umumnya? Sudah? Sudah ya. Jadi berkaitan nanti dengan sudut-sudut itu. Baik, bisa ya untuk soal nomor 1. Nah, untuk contoh yang kedua, nanti kita ketemu sama soalnya yang seperti ini contohnya. Oke, perhatikan. Pada persegi panjang OABC diketahui panjang OA sama dengan 12. Panjang AB sama dengan 5. Jika OA vektor dari O ke A itu adalah vektor U dan dari titik O ke B adalah vektor P, hitunglah nilai dari U vektor kali V vektor. Supaya ini kan kita udah ada geometrinya ya, jadi tinggal digambarkan saja. Digambarkan dulu OABC-nya seperti apa. Penyelesaiannya. Jadi kita gambarkan dulu OABC-nya, baru input apa yang diketahui. Diketahui OA-nya di sini adalah 12. OA tadi adalah U vektor. Oke. Nah, OA 12, AB, A ke B 5, panjang satuannya 5. Maka AB sama dengan 5. Tapi di sini tidak diminta vektor U-nya. AB ini tidak ada dalam vektor
apa gitu ya. Yang diketahui OB vektor adalah V vektor. Sederhana. Dari sini kan kamu ingat konsep persegi panjang, berarti di sini siku-siku ya. Siku-siku, karena kita tidak membutuhkan vektornya di sini, kita hanya membutuhkan apa? Kita membutuhkan panjangnya. Oke, panjang vektornya. Nah, diketahui panjang vektor A 12, maka kita bisa pakai prinsip apa di sini? Pitagoras ya. Ini 12, ini 5. Berarti bisa dicari V-nya, panjang V-nya. Panjang V-nya sama dengan berapa ya sebelum saya buka? Halo, suaranya ada. Panjang V-nya sama dengan berapa? Berapa Habil? 13, Mem. 13 ya. Jadi kita Pitagoraskan ya, OB vektor atau V vektor itu adalah sama dengan akar hasilnya ya. Akar OA vektor tambah AB vektor. Oke. Nah, OB vektor itu adalah akar OA vektor tambah AB vektor. Oke, benar ya? Jadi ini 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 akar 169 ini 13. Ini trivial Pitagoras ya, seharusnya dari langsung ingat 5, 12, 13. Oke. Nah, U kali V vektor. U kali V vektor, maka kita bisa mengalihkan U kali V. Pakai rumus yang tadi. Panjang U kali panjang V cos alfa. Oke, panjang U 12, panjang V 13. Nah, cos alfa, sudut alfanya diketahui tidak? Tidak. Kita pakai dasar perbandingan trigonometri. Ingat, kalau di sini sudut, ini siku-siku, segitiga siku-siku perbandingan trigonometri, nilai cos itu adalah sisi depan, sisi samping, cos sisi samping per miring kan? Benar? Dasar nih trigonometrinya. Benar, Benar ya. Nah, jadi kita di sini walaupun tidak diberikan sudutnya, tapi kamu bisa pakai digunakan prinsip dasar trigonometri, perbandingan trigonometri. Berarti sisi sampingnya adalah 12, sisi miringnya adalah 13. Ini 13 sama 13 habis ya. Tinggal 12 kali 12, hasilnya 144. Paham ya? Bisa ya? Jadi nggak mesti semua soal itu harus ada sudutnya untuk perkalian skalar ini. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga. Nah, ini udah agak lebih panjang lagi ya. Diketahui vektor A, B, C sedemikian sehingga vektor A, B, C sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak tahu vektor A berapa, B berapa, C berapa. Oke. Nah, diketahui A vektor panjangnya itu 5. B vektor panjangnya 12, C vektor panjangnya 13. Hitunglah A kali B, B kali C, C kali A. Nah, ini tidak ada sudut, tidak ada vektornya apa. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berkaitan dengan panjang tadi. Nah, kamu perhatikan. Vektor A, B, C, kalau A tambah B tambah C sama dengan 0, kita tidak pakai. Kita gunakan. Kita lihat aja dulu. Panjang A 5, panjang B 12, panjang C 13. Kalau kita kaitkan ketiga vektor itu, maka ketiga vektor itu akan kalau kita buat dalam penjumlahan, kemarin kita udah belajar vektor yang tak sejajar ya. Nah, di vektor yang tak sejajar itu kan kalau ada dua buah vektor atau dua buah vektor dijumlahkan hasilnya tidak merupakan kelipatannya, maka ini bisa kita jumlahkan. Vektor yang lain adalah jumlah dari dua buah vektor tersebut. Maka kamu lihat nih, A, B, C kalau kita buat ke dalam hubungan segitiga akan membentuk segitiga apa? Yuk. Mana nih? Siku-siku, Mem. Siku-siku, kenapa? Udah dari soal yang nomor 2 tadi ya. Oke, kenapa? Karena A, B, C ini triple Pitagoras ya, 5, 12, 13. Berarti si C ini adalah hasil jumlah A vektor tambah B vektor. Bisa kita buat seperti itu kan? Oke, nah sekarang kita gambarkan dulu. Supaya lebih mudah, gambarkan dulu segitiganya biar mudah. Oke, nah sekarang perhatikan gambar dan sudut yang saya berikan. Kita tidak diberikan sudut dalam derajat dalam soal ini.
Tapi kita bisa modif karena ini adalah segitiga siku-siku, kita bisa gunakan perbandingan trigonometri yang telah kamu pelajari di matematika umum. Baik, nah sekarang perhatikan. Kalau dia sudut alfa, nih, ini sudut alfa ya, ini ada sudut alfa, saya misalkan saja, ini ada sudut alfa, dia tadi siku-siku kita nggak tahu nih, tapi kita tahu panjang A tambah B sama dengan C vektor. A vektor ditambah B vektor sama dengan C vektor. Seperti itu tadi ya. Karena dia triple Pitagoras panjangnya. Baik, A vektor ini tadi 5. B vektor ini tadi 12. C vektor 13 terpenuhi. Nah, kita buat misal. Misal di sini ada sudut alfa. Oke, sudut alfa. Di sini ada sudut beta. Baik, ya. Kalau ini ditarik garis, ini kan garis berpelurus. Kalau dia garisnya pelurus nih, satu garis lurus dari sini kemari jumlahnya berapa derajat? Nah, dari yang ini perhatikan yang beta. Ini jumlahnya kan 180 derajat. Berpelurus kan? Berarti sudut yang di depan sini itu adalah 180 kurang siapa? Kurang B. Ya, benar. 180 kurang B, benar ya. Nah, sudut yang di sini juga ini kalau ditarik garis lurus ini sudut apa nih? Sudut luar segitiga ya. Udah pernah belajar kan? Sudut luar segitiga di sini adalah ini sudutnya, ini adalah sudutnya 180 kurang A. Benar ya? Yang di sini adalah sudutnya 180 kurang A. Iya. Pas, oke, itu dulu yang perlu kamu pegang. Nah, sekarang kita gunakan yang diminta soal. Yang diminta soal adalah A kali B, A vektor kali B vektor, ditambah B vektor kali C vektor, ditambah C vektor kali A vektor. Oke, ini dia ya. Yuk, kita buat ya. Oke, A kali B vektor, A vektor, B vektor. Kamu perhatikan, A vektor, B vektor membentuk sudut berapa tadi? 90 derajat. Berarti A kali B vektor itu panjang A kali panjang B cos 90 derajat. Benar ya? Oke, benar ya. Nah, baik. Sekarang kita buat B vektor kali C vektor sama dengan cos 180 derajat dikurang B vektor. Benar ya? Nih, sama tadi sudutnya kan? B vektor ya. BC, B kali C. Iya, B kali C. Kan sudutnya sudut B ya, sudut B. Kalau kamu buat ini B vektor aja juga nggak masalah. Oke, kan sama nilainya ya. Kalau relasi 180 kurang B vektor. Nah, C vektor kali A vektor berarti panjang C dikali panjang A. Cos 180 kurang A. Oke, saya ini 180 kurang A vektor. Baik, itu sama juga dengan cos A vektor. Mem, saya mau buat langsung seperti ini, boleh. Kamu mau buat langsung cos B vektor dikurang C panjang C kali panjang A cos A vektor, boleh. Hasilnya sama saja. Baik, tapi kita tetap gunakan perbandingan segitiga dalam trigonometrinya. Baik, sekarang kita masukkan nilainya. Panjang A 5, panjang B 12, cos 90 adalah 0. Ya, 90 derajat adalah 0. Dikurang panjang B 12, panjang C tadi 13. Nah, cos B ini B kan, terhadap sudut B kan? Iya, terhadap sudut B kan? B itu cos B, berarti sisi apa? Sisi depan cos sisi samping B berarti ya. Panjang B per miringnya 13, 12 per 13. Dikurang panjang C 13, panjang A 5. Dikali berapa? 5 per 13. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan dapati bahwa nah ini habis ya, 13 sama 13-nya habis ya. Ini hasilnya sama dengan 5 kali 12, 0. 12 kali 12, 144. 5 kali 5, 25. Berarti kita dapati nilainya adalah minus 169. Nah, kenapa saya tampilkan sudut 180 kurang B ini? Artinya, dulu waktu di SMP pernah belajar sudut luar segitiga nggak? Supaya dia membuktikan yang ini, A tambah B tambah C sama dengan 0. Pernah belajar ya waktu SMP? Sudut luar itu adalah sudut yang ini tadi kan 180 pelurusnya dari B derajat, L beta derajat kan?
Ini adalah jumlah dari alfa derajat sama 90 derajat. Ini dia. Ini 180 kurang B itu 90 ditambah alfa derajat. Oke. Ini juga sama, makanya dia A sama B vektor A tambah B tambah C itu sama dengan 0. Tapi kalau kamu langsung pakai panjang B kali panjang C cos beta, ya nggak masalah, sama nilainya. Saya buktikannya di sini. Oke, bisa ya? Bisa? Baik. Kalau bisa kita lanjutkan ke sifat. Sifat perkalian vektor skalar. Jadi nanti dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan perkalian skalar vektor ini kita menggunakan beberapa sifat. Oke, ini coba lihat sifatnya ya. Dia akan berlaku sifat komutatif. Komutatif itu dibalik ya, A vektor kali B vektor nilainya akan sama dengan B vektor kali A vektor. Oke, karena sudut A sama B, B sama A sama. Besar sudutnya, panjang kan dia skalar, jadi kalau dibalik tetap sama. Oke, kemudian berlaku sifat distributif. Distributif itu adalah menyebarkan ya. Ini A vektor kali B tambah atau kurang C vektor, maka kita bisa sebarkan menjadi A kali B vektor tambah atau kurang A kali C vektor. Lebih mudah ya. Karena nanti ada suatu saat kalau vektornya diketahui, vektor B diketahui, vektor C diketahui, mudah kita jumlahkan dulu baru kita kalikan. Tetapi kalau yang diketahui hanya panjang, maka kita kan tidak punya panjang B tambah C, maka kita distributifkan seperti ini. Keluarkan ya. Nah, berlaku juga kebalikannya, B vektor ditambah C vektor dikali A vektor sama dengan B vektor dikali A vektor. Ini lebih kurang berapa? C vektor dikali A vektor. Oke. Nah, seandainya ada dua vektor yang sejenis kita kalikan A vektor kali A vektor, maka kita akan dapat nilainya panjang kuadratnya. Kenapa? Karena panjang A kali panjang A cos 0 derajat. Kan sudutnya berhimpit antara A vektor sama A vektor kan. Jadi cos 0 itu adalah 1. Maka kita dapati panjang A kali panjang B sama dengan A kuadrat, panjang kuadratnya. Oke, bisa. Dan satu lagi yang penting adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, A kali A vektor kali B vektor hasilnya adalah 0. Jadi, kalau dia sudut itu udah tegak lurus, kenapa? Karena cos 90 sama dengan 0, sama dengan 0. Tadi udah kita bahas ya di soalnya. Berarti kalau udah A kali B sama dengan 0, kita langsung tahu bahwa sudutnya adalah tegak lurus. Oke. Baik. Untuk yang berikutnya, kita ambil ke contoh ya. Contoh yang keempat. Baik ya. Dia contoh yang keempat. Nah, jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, panjang A 8, panjang B 6, hitunglah A vektor kali A tambah B vektor. Ini tadi kasusnya kenapa didistributifkan soalnya ya. Karena kita nggak punya nih panjang A tambah B. Kita tidak punya panjang A tambah B, maka kita modif ya penyelesaiannya. Berarti kita buat A kali A kali B. A vektor kali A vektor ditambah A vektor kali B vektor. Baik, nah kita dapati ya, ini dia penyelesaiannya. A vektor kali A vektor tambah A vektor kali B vektor. A vektor kali A vektor tadi sama ya, berarti sama dengan panjang A kuadrat, sifat yang ketiga. Baik, ditambah A kali B vektor. A panjang A kali panjang B, cos sudutnya 60 derajat. Cos 60 itu adalah setengah. Oke, maka kita dapati nilainya 8 kuadrat tambah 8 kali 6 kali setengah. Maka hasilnya adalah berapa? 64 ditambah 24. Jawabnya adalah 88. Sampai di sini paham penggunaan sifat? Paham. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Ya, baik, kita contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Oke. Baik, di sini. Jika panjang A vektor akar 3, panjang B vektor 1, panjang A kurang B sama dengan 1, hitunglah A vektor tambah B vektor. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, A tambah B, BA kurang B bisa kita hubungkan ke persamaan kuadrat. Nah, ingat kembali di semester 1 tentang sifat nilai mutlak. Oke, nilai sifat nilai mutlak. Jadi, kalau ada panjang A kurang B ini dikuadratkan, nilai mutlaknya hilang ya. Maka kita bisa modif panjang A sama panjang B ini. Nah, caranya bagaimana begini?
Oke, kita mulai ya. Perhatikan. A kurang B vektor dikali A kurang B vektor. Ini senilai dengan A kurang B vektor harga mutlak kuadrat. Benar ya? Karena ini kan hasilnya A kurang B kuadrat. A kurang B kuadrat itu senilai dengan harga mutlak A kurang B kuadrat. Oke, ya. Nah, sekarang kita distribusikan A kurang B kali A kurang B. Hasil A kurang B kali A kurang B adalah A vektor kali A vektor dikurang A vektor kali B vektor dikurang B kali vektor kali A vektor ditambah B vektor kali B vektor sama dengan tadi A kurang B 1 kuadrat 1 hasilnya. Nah, A kali A kan tadi panjang A kuadrat dikurang 2 kali. Nah, ini kan berlaku sifat komutatif. Bisa dibalik ya. B vektor kali A vektor kan sama dengan A vektor kali B vektor. Ya, berarti 2 kali A vektor kali B vektor ditambah B vektor, panjang B vektor kuadrat. Karena ini sama-sama B. Bisa? Nah, tadi panjang A adalah akar 3. Berarti akar 3 kuadrat dikurang 2AB ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita distribusikan nilainya 3 dikurang A kali B vektor tambah 1 sama dengan 1. Maka kita dapati A kali B vektor itu sama dengan berapa? 3/2. Nah, ini kita balikan untuk ke yang ditanya. Yang ditanya itu kan A tambah B. Ya. Nah, lakukan hal yang sama. A tambah B ini kalau dikuadratkan kan jadi A tambah B kali A tambah B. Kita akan ketemu A tambah B kali A tambah B. Ini kan A tambah B kuadrat senilai dengan panjang A tambah B kuadrat. Itu ya. Ini kan sejenis dia ya, vektornya. Dianggap sejenis. Jadi kita gunakan sifat yang ketiga ini sebenarnya. Baik, kita dapati ini lakukan distribusinya berarti A kali A ditambah A kali B. Nah, sama ya. Ditambah B kali A tambah B kuadrat. Maka hasilnya panjang kuadratnya. Panjang kuadratnya tadi sama dengan ini yang ditanya. Yang ditanya panjang aja ya. Maka kita masukkan A kuadrat tadi akar 3 kuadrat ditambah 2 kali panjang A kali B tadi adalah perkalian A kali B tadi adalah berapa? 3/2. 3/2 ditambah berapa? 1 kuadrat. Maka kita dapati A vektor kali B vektor panjang kuadratnya itu adalah 3 tambah 3 tambah 1, 7. Yang ditanyakan A tambah B. Panjang A tambah B sama dengan hasilnya akar 7. Itu dia jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau yang belum paham nih di soal yang terakhir. Kita menggunakan sifat dalam menyelesaikan masalah ini. Ada? Ada? Halo? Pas? Paham semua? Paham ya? Kalau paham, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini skala, insya Allah minggu depan kita lakukan operasi perkalian dengan menggunakan vektor. Oke, menggunakan vektor yang ada nilai-nilai vektor posisinya atau vektor satuannya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.